saya ingin mewakili keluarga saya. Itu berarti bukan istri saya dan anak-anak saya, terutama itu adalah keluarga latar belakang saya, ya, ayah ibu saya yang sudah almarhum, sebagian kakak-kakak kandung saya yang sudah almarhum, dan juga kakak kandung saya yang masih hidup, kakak ipar, dan semua keponakan juga mau mengucapkan terima kasih kepada gereja Tuhan, termasuk gereja Tuhan yang di sini, karena gereja Tuhan telah menjadi alat Tuhan untuk keluarga saya yang dahulunya semuanya bukan anak Tuhan, akhirnya semuanya dapat diselamatkan menjadi anak Tuhan. Izinkan kami mengucapkan terima kasih, ya, karena kami merasa berhutang dengan gereja, terutama gereja di kampung saya barangkali ya, yang menyebabkan, ya, saya 9 bersaudara, saya anak ke-8, bahkan sebenarnya kami 10, tapi abang nomor 3 itu meninggal pada waktu masih bayi, dan kami dulu semua tidak percaya Yesus Kristus, bukan pengikut Yesus. Tapi oleh karena kemurahan Tuhan, Tuhan selamatkan keluarga saya satu demi satu, ya, mulai dari keponakan saya dulu, lalu keponakan-keponakan saya semuanya akhirnya diselamatkan Tuhan dalam kurun waktu 2 tahun. Kalau saudara-saudara pernah ingat kesaksian saya, lalu kemudian ke om tantenya, baru kemudian lambat sekali ya, kan om tantenya, karena kalau makin berumur makin sulit ya diajak percaya kepada Yesus. Sehingga kadang-kadang 3 tahun, 4 tahun hanya ada satu yang diselamatkan. Terus, tapi Tuhan terus menyelamatkan. Sampai dalam kurun waktu 35 tahun, akhirnya saya bersaudara dengan ayah ibu, bahkan ada paman-paman, bibi juga yang diselamatkan. Dan kemudian akhirnya keluarga kami semuanya dalam kurun waktu 37 tahun, akhirnya semua menjadi anak-anak Tuhan. Dan sekarang tersebar di mana-mana, melayani Tuhan, aktif dalam pelayanan di ladang Tuhan. Tapi semua itu bermula dari satu kejadian, di mana ibu saya, karena anaknya banyak, rumahnya besar, pekerjaannya banyak, maka akhirnya dia tidak sanggup untuk mengerjakan pekerjaan di rumah sendiri. Sehingga selalu saja dia mencari bantuan dari ibu-ibu tetangga supaya membantu. Bantu masak, bantu cuci-cuci, bantu bersih-bersih gitu. Rumah selalu ya, selalu minta bantuan. Tapi satu kali tidak ada satu orang pun ibu yang bisa bantu. Wah, jadi ibu saya juga agak kebingungan karena dia juga buka toko untuk memberikan suplai kepada warung-warung nasi di kampung supaya akhirnya mereka bisa jualan nasi dan menghidupi orang-orang di kampung. Tapi nggak ada yang bisa bantu. Lalu akhirnya ibu saya bingung cari siapa gitu. Dan akhirnya ya ditemukan anak putri remaja, nggak lulus SD, ya, 11 tahun. Lalu disuruh bantu di rumah akhirnya. Terpaksa mempekerjakan anak yang boleh dibilang belum cukup umur. Tapi karena hanya dia yang bisa membantu, ya sudah akhirnya dilepaskan keluarganya dan membantu pekerjaan keluarga. Cuma anak ini rajin. Dan karena rajin, lalu akhirnya pekerjaan-pekerjaan selesai siang. Lalu kalau malam, lalu dia mulai mengamati. Tidak seperti ibu-ibu yang lain, kalau malam otomatis mereka harus pulang ke rumah mereka, tapi yang anak kecil ini, putri remaja ini, akhirnya bisa tinggal di rumah saya, karena kan ya dia tidak punya, bukan kepala rumah tangga atau ibu rumah tangga, jadi dia bisa tinggal. Lalu kemudian dia lihat, oh ternyata kalau malam ada sesuatu terjadi. Itu kakak-kakak saya yang perempuan biasanya menidurkan anak-anaknya dan dikasih cerita kancil mencuri timun yang dicuri ya, kancil curi timun, lalu kemudian sangkuriang gitu, lalu si malin kundang gitu, cerita-cerita rakyat, cerita gitu sambil menidurkan. Lalu kemudian si Mbak ini akhirnya bilang, wah saya juga barangkali bisa meringankan beban itu ibu-ibu itu, ibu muda itu ya, supaya bisa mencari cerita, kasih cerita kepada keponakan. Lalu kasih cerita kepada keponakan saya, meminta izin pada kakak saya untuk menidurkan keponakan. Lalu kami cerita. Tahu-tahu satu hari dia itu memang dia tinggal dalam satu dia anak Tuhan Kristen. Dan karena gembala sidang di kampung saya ini orangnya memang betul-betul misioner, maka akhirnya dia pikir, cerita rakyat ini bagus juga sih, cuma kalau seandainya mereka ini kenal Yesus, mungkin lebih bagus lagi. Lalu dia mulai cerita, judulnya itu Yesus orang yang baik hati gitu. Dia ceritakan kebaikan Yesus.
Lalu kemudian keponakan-keponakan saya pikir, waduh cerita Yesus itu bagus ya gitu. Bagus sekali. Tapi yang cerita bukan tukang cerita gitu. Dia tahu gitu, bahwa di gereja itu ada yang tukang cerita gitu. Yang tukang cerita itu maksudnya guru sekolah minggu. Gitu. Wih, betapa bagusnya kalau saya bisa dengar cerita ini dari tukang cerita di gereja. Lalu akhirnya dia pada hari Minggu, mbaknya mau ke gereja, dia keponakan saya yang paling besar, perempuan, dia, Mbak, saya mau ikut ke gereja gitu, sekolah Minggu maksudnya. Lalu mbaknya, jangan dong, jangan. Nanti saya takut sama ibumu gitu. Kalau memang kamu diizinkan oleh ibumu, ya sudah boleh gitu. Tapi kalau enggak. Lalu dia karena sangat rindunya dengar cerita Yesus yang orang baik hati ini, dia lalu lari kepada ibunya. Bu, mau ikut itu, mbak itu, mau ikut ke gereja gitu. Kakak saya itu spontan katakan, ya sudah sana ikut gitu. Ya, memang kakak saya kan akhirnya jadi anak Tuhan kan, dari cerita saya. Nanti pada waktu jadi anak Tuhan saya tanyakan, kenapa kok diizinkan? Kamu nggak tahu, saya punya 3 anak, suami meninggalkan, repot loh ngurusin 3 anak. Jadi kalau 1 lepas itu enak, tinggal 2 gitu. Tinggal 2 gitu. Simple ceritanya, tinggal 2, ya sudah. Kamu ikut sana gitu. Jadi dilepas, lalu ikut mbak itu. Lalu dia ikut sekolah minggu, waktu ikut sekolah minggu, cerita yang diceritakan guru sekolah minggu itu memang bagus. Jadi dia akhirnya pulang, dikumpulkanlah dua adiknya itu dan sepupu-sepupunya. Dikasih cerita tentang Tuhan Yesus yang diceritakan di sekolah minggu tadi. Jadi saudara, di rumah orang non-Kristen, sudah ada sekolah minggu di rumah saya oleh seorang anak kecil. Dan akhirnya singkat cerita, keponakan-keponakan saya yang lain-lain dengar bahwa cerita ini bagus. Tapi yang cerita bukan tukang cerita gitu. Oh saya juga pengenin. Lalu satu akhirnya jadi anak sekolah minggu. Nah di sekolah minggu itu ada nyanyian gini. 1 anak Tuhan pergi sekolah minggu ya. 1 anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. 2 anak, ini semua sekolah minggu ya? Alumni sekolah minggu semua tak? Ya. 2 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 1 anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. 3 anak Tuhan. Terus nyanyikan. Tak pikir sing bikin nyanyian itu pasti orang tahu cerita keluarga saya itu. Karena itu yang terjadi. Akhirnya seluruh keponakan saya dibabat habis jadi anak sekolah minggu dalam 2 tahun, saudara. Luar biasa kan? Tapi saudara coba perhatikan tadi, yang menjadi pemicu siapa? Remaja, putri nggak lulus SD, tapi itu pintar di hadapan Tuhan dia. Karena dia menjalankan amanat agung Tuhan Yesus Kristus kepada gerejanya. Jadi dia tahu datang ke keluarga saya, tidak hanya mencukupi kebutuhan fisik dari keluarga saya, tapi anak yang bodoh yang nggak lulus SD ini loh, kok bisa melihat ada kebutuhan yang penting dalam keluarga ini, yaitu kebutuhan rohani. Keluarga ini bisa saya bantu, saya ringankan kebutuhan-kebutuhan hidupnya sehari-hari. Tapi ada yang bahaya kalau mereka nanti pada akhirnya harus masuk neraka. Dan itu menyentuh hatinya, sehingga dia cari cara. Anak ini bodoh menurut dunia, tapi pintar menurut surga. Lalu akhirnya dari pemimpin. Lalu setelah itu, dia akhirnya pulang, nggak lagi kerja. Tapi Injil sudah masuk dalam keluarga saya. Nah, keponakan-keponakan saya ini akhirnya dipakai Tuhan untuk menjadi saksi bagi kami. Dan 1 demi 1, tadi yang saya katakan, kadang-kadang 3 tahun, kadang-kadang 5 tahun, masing-masing kami punya krisis hidup ketika kami akhirnya memutuskan jadi anak Tuhan. Tidak ada yang ikut-ikutan, karena memang Tuhan Yesus jawaban buat kehidupan kami gitu. Nah itu yang menolong kami akhirnya menjadi kenyataan. Jadi cerita keluarga saya ini buat saya sedang menceritakan bagaimana Tuhan itu sangat mengasihi keluarga saya. Makanya saya katakan tadi, saya mau mengucapkan terima kasih kepada gereja. Dan kemudian ketika saya jadikan hamba Tuhan oleh Tuhan, saya ngajari anak-anak sekolah kitab. Anak sekolah kitabnya sekarang sudah menjadi hamba Tuhan di dalam dan di luar negeri. Itu terjadi karena didahului oleh 1 anak putri remaja nggak lulus SD. Membawa berita baik kepada 1 keluarga
yang akhirnya dipakai Tuhan. Kakak-kakak saya itu semua jadi majelis gereja atau pengurus gereja. Semua. Itu semua dimulai dari anak ini kelihatan bodoh menurut dunia, tapi sangat berharga di surga ya. Moga-moga kita bisa belajar dari anak ini. Bisa belajar dari anak ini. Ada hati Tuhan di dalam mereka. Dan kalau dalam bulan ini di gereja kita jadikan tema Jesus is our Savior. Saya harap saudara-saudara tahu ucapan terima kasih dari keluarga kami. Kemarin dulu kami reuni, ya, sebagian sudah meninggal, ayah ibu saya yang sudah diselamatkan Tuhan, kakak-kakak saya juga sebagian sudah meninggal. Tapi kami yang masih hidup, waktu itu kami hitung ada 105 jiwa. Ya, tersebar di Sulawesi, di Kalimantan, di Bali, di macam-macam. Kami kumpul, yang kumpul kira-kira 70 sekian. Lalu waktu kita hitung dengan semua yang sudah meninggal, akhirnya kira-kira ada 150 jiwa yang diselamatkan oleh gara-gara dibuka oleh satu anak yang kecil ini. Kadang-kadang di dunia ini ada orang-orang sepele, nggak dihitung oleh dunia, tapi Tuhan katakan kamu juara. Tapi kadang-kadang ada anak-anak Tuhan yang kelihatannya hebat di bumi ini. Hebat di bumi, tapi nggak ngerti hati Tuhan. Sehingga ketika ketemu dengan orang-orang yang terhilang, ya biarkan aja mereka terhilang. Dan saya tadi waktu duduk di situ, saya membayangkannya. Andai kata dalam sebuah samudra yang luar biasa, hanya ada satu kapal. Kapal besar. Dan kapal ini sedang menuju ke satu pulau bahagia. Dan di sana ternyata ada ratusan orang yang hampir tenggelam, sedang mencari kehidupan. Ternyata mereka tadi naik kapal dan kapalnya hancur. Walaupun kita bisa menikmati semua yang ada dalam kapal itu, makanan yang enak dan kemungkinan mungkin kita karaokean dan sebagainya. Tapi kalau kita betul-betul bisa melihat keluar, saya kira kita yang punya peri kemanusiaan akhirnya akan mau menolong saudara-saudara kita yang lagi tenggelam dan mau mati itu. Supaya bisa dimasukkan di dalam kapal ini. Kapal ini adalah Yesus. Dan kita adalah orang yang ada dalam Yesus. Yang dulunya kita juga mau tenggelam, tapi diselamatkan dengan cara tertentu oleh Tuhan. Bahwa ingat toh mereka yang masih ada di luar. Dan itu yang akan menolong kita. Karena itu saya ingin mengajak saudara kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Ya. Jadi Allah itu Esa. Oh ya saya tahu Pak, orang Indonesia kok. Ya, sila pertama bunyinya apa? Ketuhanan yang Maha Esa, memang kita sudah tahu lah Pak. Gitu. Tapi di mana ayat ini berada? Coba kita akan lihat kapan ayat ini dideklarasikan oleh Alkitab. Silahkan dibuka teks firman Tuhan. Ya. Firman Tuhan mengatakan begini, dalam 1 Timotius pasal 2, ayat 1-7, ternyata berbunyi. Pertama-tama, Paulus mengatakan kepada Timotius, aku nasihatkan kamu, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk berapa orang, saudara? Semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tenteram dalam segala apa? Kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan berkenan kepada Tuhan. Jadi berdoa untuk tadi ternyata syafaat dan sebagainya, itu yang berkenan pada Tuhan. Juru selamat kita yang menghendaki supaya sebagian besar orang, kehendaknya dia adalah semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu apa, saudara? Esa. Dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu adalah kesaksian pada waktu yang ditentukan. Karena itu, untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita atau penginjil dan rasul. Yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta. Dan sebagai pengajar. Jadi sebagai pemberita, sebagai rasul dan pengajar, orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Dan dari pernyataannya Paulus kepada Timotius ini, kelihatan sekali bahwa ada deklarasi yang kokoh, yang seperti bom yang dikatakan. Bom, yaitu Allah itu Esa. Gitu. Betul kan? Deklarasi ini penting. Artinya kalau Allah itu Esa, tidak yang lain yang ngaku-ngaku Allah atau diaku-aku Allah, berarti bukan Allah. Di dunia ini masalahnya hanya ada satu Allah yang benar. Kalau seandainya, saudara,
Allah itu semua benar, yang lain-lain, maka tidak perlu ada pemberitaan Injil. Tapi ternyata Alkitab mengatakan hanya ada satu Allah yang benar. Gara-gara inilah, maka akhirnya kita harus memberitakan Injil. Kalau seandainya orang-orang yang berpenyakit kanker di seluruh dunia ini, hanya bisa diselamatkan, hanya bisa disembuhkan dengan satu obat. Hanya satu obat. Maka kita tidak bisa menawarkan obat yang lain. Dan gara-gara itu kita perlu memberitahu kepada orang-orang sakit kanker. Ini loh obat satu-satunya. Jangan yang lain. Karena ini yang benar gitu. Allah hanya satu. Allah hanya Esa. Tidak ada banyak Allah. Dan karena itulah maka kita akhirnya. Itulah sebabnya orang-orang kampung saya akhirnya memberitakan kepada kami. Karena hanya ada satu Allah. Lalu kemudian yang kedua, kebenaran yang kedua mengatakan apa? Pengantaranya juga cuma satu. Hanya satu jalan ke surga, satu jalan ke rumah Bapa. Yesus saja jalannya, hanya satu pengantaranya. Siapa itu? Manusia, Kristus Yesus. Banyak manusia ngaku dia pengantara. Banyak manusia, tapi pengantaranya sebenarnya cuma Esa, yaitu manusia Yesus Kristus. Kenapa? Karena dialah yang mau mati jadi tebusan. Yang lain-lain cuma ngaku. Di kampung saya, kita mengatakan begini, banyak orang mau jadi guru selamat, tapi yang juru selamat cuma satu. Betul kan? Karena yang lain ngaku perantara sebagai guru selamat. Bolehlah guru selamat banyak, tapi juru selamat hanya satu, Yesus. Nah, persoalan kita di sini, karena Allahnya Esa, pengantaranya cuma Esa, maka semua yang tidak ada dalam keesaan ini tidak mungkin mendapatkan nasib yang seperti Alkitab katakan, hidup kekal selama-lamanya. Gara-gara itu, saudara, kalau hanya ada satu obat yang benar, dan ternyata kita adalah satu-satunya sales yang ditunjuk, maka kita harus kerja supaya obat itu diketahui oleh semua orang berpenyakit kanker. Bahwa mereka nanti mau ambil obat itu atau tidak, itu kan kita sudah dilepaskan dari tanggung jawab. Amin, amin, amin. Tapi kalau enggak, maka kita punya tanggung jawab moral terhadap tidak sembuhnya atau matinya orang-orang kanker. Padahal kita tahu hanya ada satu. Itu yang membuat kenapa gereja ini ada di muka bumi. Jadi gereja ada di muka bumi seperti orang-orang dalam kapal tadi, tidak hanya untuk menikmati karaokean di kapal. Karena kita melihat keluar ternyata ada orang-orang yang hampir tenggelam. Dan kita ternyata adalah satu-satunya perahu. Maka kita harus membawa mereka ke dalam perahu ini. Supaya mereka bisa sampai berlabuh di pulau kebahagiaan itu. Moga-moga ini yang mendorong saudara-saudara seperti anak umur SD di kampung saya ini. Yang walaupun bodoh secara dunia, tapi pikirannya diputar supaya keluarga besar ini akhirnya bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Bahkan Tuhan kemudian memakai kami untuk melayani Dia dan menjadi berkat juga di mana-mana. Jadi kalau begitu, apa peran kita supaya ini menjadi kenyataan? Tadi teks firman Tuhan sudah mengatakan yang pertama, kita disuruh jadi pemberita. Artinya ngomong gitu. Ngomong kalau ada obat ini. Ngomong kalau hanya ada satu Allah dan hanya ada satu perantara. Sekali lagi, saya atas nama keluarga saya, kami ini mengucapkan terima kasih kepada orang-orang Kristen di kampung kami. Kenapa, saudara? Bagaimana kami bisa membuat keputusan pada waktu kami mengalami krisis kehidupan, akhirnya kami milih Tuhan. Tuhan Yesus. Karena ini, orang-orang di kampung saya itu, kalau bergaul dengan keluarga saya dulu itu, suka mereka, ya ngomongnya macam-macam. Tapi nanti satu kali pasti mereka juga cerita, Tuhan menolong mereka dalam persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Sering ngobrol dan ceritakan tentang bagaimana Tuhan menolong mereka gitu loh. Bagaimana Tuhan menolong keluarganya, bagaimana Tuhan menolong anaknya, bagaimana Tuhan.
Itu saja yang diceritakan. Tapi selalu menceritakan itu. Sehingga ketika kami mengalami krisis hidup, kami ingat ceritanya dari orang Kristen di kampung saya itu. Lalu kemudian kami mulai, wah ini kok kami cari pertolongan sana sini kok nggak bisa. Ya wes kalau gitu coba Yesus. Amin. Amin. Kami nyoba Yesus. Dan ternyata Yesus cespleng. Luar biasa. Dan akhirnya kami percaya kepada dia. Ada kakak saya yang disembuhkan dari penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh orang-orang yang mengerti kesehatan di kampung kami. Dokter dan mantri kesehatan. Ada kakak-kakak saya yang diselamatkan oleh Tuhan dengan satu persoalan yang begitu berat yang kalau enggak mereka bisa bunuh diri. Tapi karena Yesus kemudian memberikan solusi. Dari mana kami milih Yesus? Karena orang-orang Kristen di tetangga kami jadi pemberita. Ngomong. Jadi kalau kita punya berita baik, kalau ada berita tentang satu-satunya obat mujarab untuk kanker, ojo diendem dewe. Mari kita berikan kepada semua orang. Jangan-jangan mereka perlu Yesus. Amin. Yang kedua, katanya di samping jadi pemberita tadi, kita disuruh untuk mengusahakan berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan akan menolong, supaya kalau kita hidup saleh dan terhormat itu bisa hidup tenang gitu loh. Supaya kita bisa tenang dan tentram untuk menjadi orang yang hidup saleh dan terhormat. Apa itu artinya? Nomor satu, orang-orang di kampung saya bercerita tentang Tuhan Yesus menolong mereka. Tuhan Allah menolong mereka. Allah yang Esa menolong mereka. Yang kedua, menarik. Orang-orang Kristen, saudara, ketika kami nanti hampir jadi anak Tuhan. Lalu kemudian kami ditanyain, bagaimana kesanmu terhadap orang Kristen di kampung kita? Keluarga kami akan katakan ini, orang Kristen di kampung saya itu baik-baik. Mama saya itu, waktu saya sudah jadi anak Tuhan, dia belum jadi anak Tuhan. Pas kami di dapur, lalu saya ngajak ngomong mengenai Tuhan. Lalu mama saya ngomong ini, memang kok dari dulu saya amati, orang Kristen itu baik-baik. Hidupnya saleh dan terhormat. Dan itu ternyata menjadi pemicu orang pengen tahu, kok bisa ya orang jadi baik seperti itu gitu. Ada orang yang jahat, nakal di kampung saya, lalu bertobat jadi Kristen. Kok jadi baik? Nah, saya juga nggak ngerti kalau ada orang yang dulunya nggak nakal, waktu jadi Kristen kok nakal gitu ya. Itu juga nggak ngerti saya penyebabnya. Tapi di kampung saya itu ada yang jahat, ada yang nakal gitu. Waktu jadi Kristen tuh baik gitu. Sehingga kami itu bertanya, kok bisa ya? Kok bisa ya? Lalu baru kami nanti ketahuan, oh rupanya orang-orang Kristen diajari oleh Alkitabnya bahwa keselamatan itu tidak dikejar dengan usaha mereka, tapi dihadiahi Allah dengan luar biasa. Hadiahnya itu ibaratnya 1 juta triliun, sehingga dia tidak bisa membalas pemberian keselamatan yang gratis itu, sehingga akhirnya dia membalasnya kepada sesamanya dengan berbuat baik sebagai ucapan terima kasih kepada hadiah yang tak bisa dibayar, yaitu keselamatan itu. Lalu orang Kristen di kampung kami, baik-baik. Saya kira saya pernah cerita itu. Salah satu contoh saja, ada nenek umur 70 tahun. Sudah 70 tahun, saya kira 70 tahun lebih, 70 tahunan. Ya. Dia itu dengan suaminya termasuk bagian dari perintis di gereja di kampung kami. Dulunya, suaminya pada zaman Jepang pernah dipukul sama Jepang. Dia seorang pejabat pada waktu itu, tapi kemudian jadi hamba Tuhan. Lalu kemudian waktu membesarkan anaknya, ternyata salah satu anaknya jadi pendeta yang cukup besar di Indonesia. Ya, menjadi ketua dari satu sinode, dan dia gembalakan gereja cukup lumayan besar pada zaman itu di Surabaya. Ketika papahnya kemudian sakit, dibawalah ke Surabaya bersama mamanya. Papahnya meninggal, dikuburkan di sini. Lalu mamanya diminta untuk tetap tinggal di sini, tapi mamanya bilang, enggak, aku cinta kepada gereja di kampung. Jadi yang Ranu namanya, akhirnya dia kembali ke kampung kami. Rumahnya besar, halamannya luas, ya. Dan dia punya beberapa pembantu. Apa yang dikerjakannya? Dia minta pembantu-pembantu itu
masak masakan supaya nanti pada waktu jam makan siang, karena ada anak-anak kampung kami yang suka main di halaman yang luas itu. Dan mereka ada anak-anak yang susah, dari keluarga susah, maka siang diberi makan gratis gitu, kepada anak-anak ini. Jadi sebelum ada gereja-gereja yang mengadakan aksi makan gratis dengan diberi label makan gratis dari Tuhan gitu, itu di kampung saya ada sudah, tapi nggak ada labelnya gitu ya, cuma dikerjakan gitu oleh keluarga ini. Tapi dia sendiri apa? Dia selalu jalan di kampung saya itu. Cari apa? Cari orang sakit. Cari orang sakit. Dan tiap kali orang sakit, siapapun mereka, dikunjungi, didekati, dihibur. Enggak peduli agamanya gitu. Nanti kemudian setelah itu, lalu kemudian dia tawari, mau didoakan gitu. Mayoritas mau didoakan. Tapi ada 1-2 yang enggak mau didoakan. Kalau mau didoakan, dia doakan. Kalau enggak mau didoakan, lalu dia, ya sudah, kalau enggak mau didoakan di sini, nanti saya doakan di rumah. Loh, tetap didoakan ya. Doakan di rumah. Jadi orang ini memang luar biasa. Sudah 70 tahunan, saudara. Tiap hari. Nah itu menyebabkan dia barangkali sehat ya. Jadi karena dia jalan terus, sampai terkenal. Nanti pada jam-jam makan siang gitu, biasanya dia akan mampir ke rumah saya karena dia tahu di situ ayah saya pas istirahat. Dia ngobrol-ngobrol, lalu dia mengetahui bahwa ayah saya akhirnya pembaca buku. Lalu dia mintakan kepada anaknya yang di Surabaya, pendeta besar ini, supaya memberikan buku-buku bergambar. Jadi akhirnya saya sudah pernah membaca Injil bergambar sebelum jadi Kristen. Gara-gara itu, gara-gara nenek tua ini. Orangnya baik sekali, luar biasa. Nah satu kali pas kami sedang ada acara komsel ya di agama saya yang lama, ya kami pas muji-muji gitu, lagi muji-muji, lalu tahu-tahu terdengar kabar maling gitu. Waktu kami dengar gitu, waduh kami berhenti sebentar, tapi sudah itu, wah belum selesai bacaannya, kita baca dulu lagi. Lalu setelah selesai kami pergi cari tahu di mana rumah yang dimaling. Ternyata rumahnya yang itu. Dan pada waktu kami pergi ke situ, akhirnya orang banyak sudah kumpul. Orang-orang pada ngomong, orang baik kok dimaling gitu loh. Tak pikir kalau maling ke rumahnya orang nggak baik aja gitu. Orang baik kok dimaling, kok semua kayak gregetan sama malingnya. Lalu yang ini keluar dari kamarnya, rumahnya besar kan, keluar gitu terus, aduh kok saudara-saudara semua ada di sini ya. Aduh kasihan. Begini ya, memang kalian kayaknya pada marah sama maling itu ya. Tapi nanti ya, kalau kalian bisa nangkep maling itu, tolong jangan sakiti dia. Saudara, gara-gara permintaan nenek ini yang kemalingan, maka pencuri itu diselamatkan. Maksud saya diselamatkan, tidak ada satu pukulan pun kena kepada pipinya. Gara-gara nenek ini. Jangan disakiti. Memang akhirnya si maling itu nanti akhirnya jadi anak Tuhan juga sih. Gitu. Luar biasa. Jadi, tapi saya belum jadi anak Tuhan, masih remaja. Saya kagum dengan orang ini. Orang ini dimalingi, kok ngomong jangan sakiti maling itu. Kalau kita dibela orang sak kampung gitu, kayaknya hancurkan maling itu. Gitu. Tapi dia katakan, baiknya minta ampun, saudara. Penuh dengan kesalehan dan kehormatan hidupnya. Dan itu menjadi pertanyaan bagi kami, kenapa orang-orang percaya di kampung ini? Moga-moga kesaksian hidup kita akan menggarisbawahi kata-kata kita bahwa Tuhan Yesus baik. Tapi Paulus tadi mengatakan, jangan cuma ngomong pemberita, jangan cuma hidup saleh, tapi naikkan doa syafaat. Doa syafaat itu apa? Doa seolah-olah kita berada di tempatnya dia yang sedang mau dibakar dalam api neraka. Dan kita atas nama dia berdoa kepada Bapa. Tuhan tolong orang ini. Seolah-olah kita sendiri yang mau mendapatkan hukuman itu. Dan gara-gara kita berdoa syafaat, maka jadilah luar biasa. Di Alkitab itu ada contoh-contoh orang yang berdoa syafaat luar biasa. Abraham, Musa, Paulus. Kapan Abraham? Ketika Tuhan katakan Sodom dan Gomora mau dihapuskan, mau dihancurkan. Ingat ya? Abraham sampai nawar, Tuhan, tolong loh jangan dihancurkan. Tuhan seandainya di sana ada 50 orang benar, Tuhan apakah hancurkan? Tuhan katakan enggak. Lalu dia hitung, enggak cukup. 45 Tuhan. 45 orang benar aja. Dihancurkan enggak Tuhan? Enggak apa-apa. Enggak cukup.
40 ditawar terus sama Abraham. Itu doa syafaat. Doa syafaat karena Abraham gak mau Sodom dan Gomora hancur. Sampai yang paling kecil berapa itu? 10 atau berapa? Tapi itu hatinya. Musa pernah membimbing bangsa Israel. Dan bangsa Israel sering sekali menyakiti hati Tuhan. Menyakiti hati Musa pula. Dan satu kali Tuhan seperti simpatik pada Musa. Ini orang Israel sekarang ini kok luar biasa menyakiti hatimu dan menyakiti hatiku. Sudah Musa, biar aku hapuskan saja bangsa Israel ini. Saya hancurkan. Si Musa katakan, Tuhan kalau engkau mau hancurkan bangsa Israel, lebih baik coret saja nama saya dari kitab kehidupan. Soalnya pakai bahasa sekarang kira-kira gitu. Itu namanya doa syafaat. Dan Paulus adalah orang yang luar biasa. Paulus pernah punya beban untuk bangsanya. Dan dia mengatakan begini, aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus. Bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus. Seolah-olah kalau seandainya aku mau dibawa ke neraka, asalkan bangsaku diselamatkan. Demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani, aku mau. Kenapa? Pasal 10 mengatakan, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan, ialah supaya mereka diselamatkan. Ini orang yang berdoa syafaat dengan luar biasa. Yesus, kalau seandainya untuk keselamatan orang-orang ini, saya harus masuk neraka, ya biar sajalah Tuhan. Pasti ini tidak literal, tapi maksudnya bebannya seperti itu. Asalkan kau selamatkan. Doa syafaat penting. Saudara, nanti pada waktu kami sudah jadi anak Tuhan semua, kami kaget, kami kumpul. Ternyata ada satu faktor kenapa keluarga saya kok akhirnya jadi Kristen semua. Nomor 1 tadi kan berita Injil dari saudara-saudara di kampung. Nomor 2 apa? Nomor 2 apa? Kebaikan hati, perbuatan baik, kesalehan, hidup terhormat dari orang-orang Kristen yang menjadi berkat yang luar biasa bagi kami. Yang ketiga, ternyata kami saling kumpul dan kemudian saling cerita bahwa karena kami sangat rindu seluruh keluarga kami selamatkan. Pada waktu ada satu yang diselamatkan, ternyata satu ini berdoa hampir setiap malam untuk sisanya. Nanti 2 diselamatkan, 2 berdoa untuk sisanya yang belum diselamatkan. 3 diselamatkan, 3 berdoa untuk sisanya yang belum diselamatkan. Dan bayangkan saudara bisa bayangkan keponakan saya yang pertama kali diselamatkan. Berdoa 37 tahun, kali 365 hari untuk yang terakhir diselamatkan. Itu tidak bisa dilakukan dengan kekuatan manusia. Itu pasti Roh Kudus yang memberikan kekuatan. Kalau kita mau supaya orang-orang yang sedang mau tenggelam di laut besar tadi bisa dibawa ke perahu itu. 3 hal ini. Ngomong tentang Tuhan. Ngomong tentang pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan biarlah Tuhan membuahkan buah-buah kehidupan Roh Kudus dalam hidup kita. Kita jadi orang yang baik, orang yang saleh, orang yang hidup terhormat, sehingga dihormati oleh banyak orang. Tapi juga doa syafaatkan mereka setiap malam. Karena Tuhan mau mendengar doa-doa seperti itu. Tuhan berkati kita, dan mari kita akan jadi sama-sama seperti Dia.